Masalah penyebaran budaya LGBT ini mendapat respon dari Kementerian Agama, yaitu dengan menyiapkan konten edukasi untuk cegah penyebaran budaya LGBT ini. Materi edukasi untuk mencegah penyebaran LGBT ini telah dibahas dalam rapat pimpinan Kementerian Agama di Jakarta. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i diikuti pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama. Menurut Romo Syafi'i, Kemenag perlu mengambil posisi yang jelas terkait LGBT karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta ketahanan bangsa. Sebagai institusi yang menangani urusan keagamaan, kata Romo Syafi'i, Kemenag memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menindaklanjuti amanah Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang pencegahan LGBT. Penyebaran budaya LGBT harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap Kementerian Agama terhadap upaya mencegah penyebaran LGBT dibangun atas pandangan keagamaan. Wamenag mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh agama dan terdapat kesamaan pandangan bahwa LGBT tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun. Menurut Wamenag, pandangan para tokoh agama tersebut menjadi dasar penting bagi Kemenag dalam menyusun langkah edukasi dan pencegahan. Ia menilai setiap kebijakan dan gerakan sosial di Indonesia harus tetap berada dalam koridor nilai ketuhanan yang Maha Esa. Wamenag menjelaskan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa harus menjadi rujukan dalam membaca seluruh persoalan kebangsaan, termasuk isu LGBT. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, tegas Wamenag, semuanya harus berdasarkan landasan filosofis Pancasila, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai seluruh sila lainnya. Karena itu, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus dibaca dalam kerangka ketuhanan. Wamenag menegaskan tidak ada kegiatan, tidak ada keputusan, tidak ada kebijakan apapun di Republik ini yang boleh bertentangan dengan konstitusi atau pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, Wamenag meminta agar dalam penyusunan materi edukasi mencegah penyebaran LGBT, Kemenag tidak ragu dalam mengambil sikap. Wamenag menilai upaya mencegah penyebaran budaya LGBT tidak cukup hanya dengan pernyataan moral. Sikap Kemenag harus diterjemahkan menjadi program kerja yang sistematis, terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan, penyuluhan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dalam upaya mencegah penyebaran LGBT, kata Wamenag, ada sejumlah peran penting yang bisa diambil Kementerian Agama. Pertama, memperkuat bimbingan perkawinan atau BIN-BIN. Tujuannya membekali calon pengantin tentang esensi pernikahan sesuai hukum, agama, dan negara. BIN-BIN bisa menjadi wahana menguatkan pemahaman psikologi keluarga agar mampu menjadi benteng pertama bagi anak-anak mereka dalam pengaruh budaya luar. Kedua, memberdayakan penyuluh agama pada KUA. Para penyuluh agama menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak sosial dan kesehatan dari hubungan
sesama jenis. Mereka juga bisa dioptimalkan dalam upaya deteksi dini di tingkat akar rumput untuk memberikan konseling keagamaan bagi siapa saja yang teridentifikasi menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada perilaku LGBT. Ketiga, membina keluarga sakinah melalui kantor urusan agama atau KUA. Ini bisa dilakukan melalui pembinaan berkala guna menciptakan ekosistem rumah tangga yang harmonis dan religius. KUA juga bisa menyediakan layanan konsultasi psikologi dan spiritual remaja untuk membantu generasi muda yang menghadapi krisis identitas atau orientasi seksual. Keempat, menguatkan kurikulum madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan. Ini bisa dilakukan melalui internalisasi nilai yang mengintegrasikan materi fikih, akhlak, dan moderasi beragama, serta pendidikan seksualitas berbasis agama. Siswa, santri, dan mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman yang proporsional terkait kesehatan reproduksi dan batasan pergaulan gender sejak dini dalam koridor hukum agama. Kelima, menyiapkan pesan khutbah dan dakwah digital yang edukatif dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia dan kesucian lembaga pernikahan.